Komang mantap, luar Kopi biasa. manis bareng masyarakat Tabanan. Kita fungsi Kesbangpol itu ya, bagaimana kita harus Ya, ini sesuai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang Bapak Sekretaris BNK Kabupaten Tabanan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ini kita punya program nih Pak, namanya program Komang Mantap. Komang mantap. Nah, Komang Mantap ini merupakan program podcast Kejaksaan Negeri Tabanan, yaitu kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Nah, ini sebelum-sebelumnya sudah banyak narasumber yang kita undang dalam podcast kita mengenai beberapa topik terkait dengan kinerja kita di Tabanan. Salah satunya sekarang ini dalam rangka pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan oleh Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tabanan. Baik, Bapak Sekretaris BNK, Saudara sebagai sekretaris di BNK Kabupaten Tabanan, tentunya apa yang lagi marak mengenai narkotika yang ada di Tabanan itu, Pak? Baik Pak, silakan sama dulu. Pak Lurah, selamat pagi para pemirsa semua. Jadi izinkan saya mewakili Ketua BNK Tabanan, Pak Wakil Bupati Tabanan. Nah, kali ini sedikit memberikan penjelasan terkait dengan program-program kita dalam rangka pencegahan, termasuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Saya sebenarnya kalau kita perhatikan data, kaget juga dengan perkembangan kasus yang terjadi di daerah kita 2 tahun terakhir ini. Ya, lumayan meningkat, Pak. Meningkat, bahkan sebarannya sampai ke pelosok-pelosok desa. Yeah. Ini yang saya mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan hal tersebut, mestinya kita semua harus concern, gitu ya. Karena ini kan menyangkut masa depan bangsa, masa depan generasi muda kita. Harusnya kita kencang ini dalam hal ini. Nah, tapi sayang, karena ada keterbatasan anggaran yang diakibatkan oleh COVID dan sebagainya, ya 2 tahun ini kita sudah agak berkurang dari sisi pendanaan. Bahkan mulai dikatakan tidak dapat anggaran lagi gitu. Nah, walaupun demikian, terutama upaya-upaya preventif tetap kita lakukan. Karena kita bisa sinergikan dengan program-program kita, misalnya kami di Kesbangpol, ya, bekerjakan dinasnya di Kesbangpol. Ya. Setiap ada program-program di Kesbangpol, saya tidak pernah lupa menyisipkan pesan-pesan yang berkaitan dengan Pencegahan di sisi preventifnya. Itu juga begitu teman-teman di Polres yang bergerak di sektor penindakan. Terbukti kan banyak yang sudah tertangkap dan lain sebagainya. Tapi kan itu target kita. Jadi penangkapan itu bukan target kita. Kita ingin kalau bisa ya Tabanan ini bebas dari hal-hal seperti itu, penyalahgunaan narkoba. Nah, oleh karena demikian, ya kedepannya ya kita harus sekali lagi memang harus concern, harus serius. Nah, walaupun ini sampai saat ini kita masih berstatus BNK, artinya masih ad hoc, Pak. Iya. Jadi belum menjadi BMN gitu ya. Padahal terkait kita nanti lembaga, cara pelembagaan, kalau bisa mungkin tahun berikutnya proposal kita sampaikan ke pusat. Mudah-mudahan pusat memperhatikan kita. Kenapa? Karena Tabanan ini kan wilayah penyangga ya. Iya. Penyangga daerah pariwisata. Baik, berarti dari kegiatan kiat-kiat yang dilaksanakan oleh BNK Tabanan ini salah satunya adalah pencegahan dengan menyisipkan juga kegiatan-kegiatan Bapak sekaligus di Kesbangpol untuk menyampaikan kita kombinasikan. Perlu kami sampaikan juga Bapak, kami di Intelijen Kejaksaan Negeri Tabanan ini juga ada program yaitu penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Dari dana yang ada, kami melakukan kegiatan di beberapa tempat Bapak. Salah satu topik yang kami angkat yaitu pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Memang sudah ada di beberapa sekolah Pak kami laksanakan gitu. Mungkin nanti ke depan kita bisa bersama Pak, kita bergandengan tangan sebagai bentuk langkah
pencegahan, langkah preventif kita bersama mungkin ke depan kita berkoordinasi untuk ikut melakukan penyuluhan hukum, penegakan hukum. Ya memang seperti itu sepatutnya kita harus lakukan, Pak. Karena ini kan upaya strategis ya untuk pengamanan masa depan bangsa ya. Jangan sampai terjadi lost generation ya. Kalau sudah seperti itu terjadi ya masa depan bangsa pertaruhannya kan. Kalau generasi muda kita rusak semua. Karena kan ini juga salah satu bagian untuk menghancurkan negeri. Karena ini kan barang-barang dari luar semua kan. Kita tak tahu kepentingan luar. Bisa saja dia menghancurkan bangsa kita dengan cara-cara seperti ini. Kalau ini tidak kita tangani dengan baik, dengan ketat. Nah, oleh karena demikian saya berharap kesinergian kita semua, baik kejaksaan, pengadilan, Polres, ya kita di BNK, bahkan masyarakat luas, tokoh-tokoh adat, semualah. Ayo kita peduli. Gitu. Kalau sudah ada yang aneh-aneh di lingkungan kita, cepat lapor ya, sehingga cepat dapat terangan. Jangan dibiarkan seperti itu. Karena kan kembali sekali lagi saya tekankan, cara kelembagaan kita masih lemah, karena masih BNK, masih badan ad hoc seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diperkuat Pak, menjadi BNN. Harapan kita Mas. Terus lagi satu Pak, terakhir mungkin nih Pak, bagaimana Bapak sekaligus sebagai Kepala Badan Kesbangpol bisa lah mewakili pemerintah daerah di sini terkait dengan bagaimana langkah-langkah pemerintah ke depannya sebagai berupaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika ini Pak. Ya ini kebetulan kan antara BNK dengan fungsi Kesbangpol ini sesuatu yang berhimpitan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena fungsi Kesbangpol itu ya bagaimana kita menjaga dan merawat NKRI. Ini. Jadi yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi ibaratnya kita punya rumah, ya ini harus dirawat. Rumah kalau tidak dirawat 5 tahun saja sudah ya ada layak macam-macam ya. Bangsa pun seperti itu. Jangan terus berpikir kalau merasa sekarang aman tidak dirawat, salah. Justru maintenance itu harus rutin, Pak. Fungsinya siapa? Kesbangpol di daerah. Oleh karena demikian, program-program kita itu tentu berkaitan dengan masa depan bangsa. Kalau kita ngomong masa depan bangsa kan generasi muda yang harus kita betul-betul persiapkan, kita jaga baik secara kualitas, kemudian kalau kuantitas sih kita sudah lakukan pengendalian penduduk ya. Kualitas ini karena kita akan menghadapi persaingan global. Ingat ini berarti pemerintah Kabupaten Tabanan sangat serius Pak ya? Sangat serius turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika ini khususnya di kalangan remaja Pak. Mungkin kedepannya kita bisa bersinergi Bapak dari pemerintah daerah dengan kami, karena di sini kan juga ada narasumber yang sudah sering kita ajak mengisi acara dalam penyuluhan hukum, penegakan hukum. Mungkin kalau nanti ke depan kita bisa bersinergi bersama-sama Bapak untuk sebagai langkah preventif kita mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda khususnya, karena mereka itu kan generasi penerus seperti Bapak bilang tadi. Baik Bapak, terima kasih atas beberapa hal yang telah disampaikan dalam podcast kami, karena podcast kami ini merupakan kami rangkai ini sebagai bentuk salah satu untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat yang ada di Tabanan ini dalam acara kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Oke Pak, kita support kopinya dulu. Ini Komang mantap, kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Saya sangat mengapresiasi ini. Karena sekarang kan tren orang di medsos ya. Nah, kita harus ini sebagai bentuk kita untuk menyampaikan pesan ke masyarakat supaya masyarakat jangan sampai terseret dalam penggunaan penyalahgunaan narkoba. Jadi Pak, kita support dulu kopinya Pak. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris BNK yang dalam hal ini juga merupakan Kepala Badan Kesbangpol Pemerintahan Kabupaten Tabanan, dan mengucapkan banyak terima kasih. Sinap untuk para pesanti. Om Santi Santi Santi.